Rasul menyulangi orang buta. Iya. Dia bilang jangan percaya Muhammad itu dusta, kira-kira gitu kan. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad itu baperan, apa nggak di tokonya aja kan? Oh, udah kau sulangi, kau bilang pula aku lagi sesat, kira-kira gitu. Iya betul. Allah tidak akan pernah zalim kepada orang-orang yang baik sangka. Itu tagline-nya. Allah tidak akan pernah zalim kepada orang-orang yang baik sangka. Hanya kemampuan engkau melihat perjalanan hidupmu tidak usah harus seperti hidup orang lain. Saat itu kau akan memilih lebih bahagia. Nanti berkahnya rezeki itu gampang. Kalau menurut saya begini, berkahnya rezeki. Ya, kalau saya lagi nggak punya duit banyak, maka yang sedikit dibuat Allah cukup gitu. Allah hilangkan selera yang nggak berfaedah itu. Oh iya benar. Nah, jadi saatnya hidup kita aman aja. Dibilang orang, kereta ente udah kayak apa nih, barang busuk tapi masih dipakai. Terus kita justru saya punya kereta. Ya, menjadi power. Alhamdulillah, bro. Walaupun dia diengkol 10 kali baru hidup, tapi nyaman, bro. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to inspire. Sobat Al-Azhar, hari ini 16 September 2024 di kalender Hijriyah itu 12 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Dan hari ini tuh hari Senin. Seperti yang kita tahu 12 Rabiul Awal hari Senin pula ya. Pas ya. Tanggal 16 September ini hari Senin, Rasulullah SAW itu lahir. Jadi kita semua umat muslim sedang merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan di podcast kita kali ini kita akan ngobrolin tentang sosok Rasulullah SAW. Jadi kan mungkin kita kenal Rasulullah lewat beberapa cerita, tapi kita kurang mendalami sosok Rasulullah. Sudah ada bersama kita Ustadz Syukri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sehat Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saling mendoakan sehat walafiat. Alhamdulillah. Siapa yang gak kenal Ustadz Syukri? Coba Sobat Al-Azhar, siapa? Jangan-jangan banyak nih yang ngefans sama Ustadz Syukri. Ustadz, boleh dong Ustadz ceritain ke Rida, ke Sobat Al-Azhar juga Ustadz. Gimana sih sosok Rasulullah membangun peradaban Islam sampai sejauh ini, yang ketika beliau wafat pun 12 Rabiul Awal masih dimeriahkan sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar Asy-Syarif ya, teman-teman yang menyaksikan podcast ini, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita ya. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Yang perlu dipahami itu kan begini ya. Ini mudah-mudahan kita bisa sederhana aja ya. Iya. Nabi Muhammad itu kan bukan kayak anak muda India. Kalau kita nonton film India, walaupun anak mudanya menghadapi 10 musuh pasti menang. Oh, iya. Kita yang nonton pasti tenang-tenang aja gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada skenarionya, alurnya sudah tersusun ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia pure yang dia punya rasa, punya selera, punya akal, punya kehidupan yang notabene-nya sama aja kayak kita semua. Hanya Allah buat dia sebagai orang yang spesial, bukan spesial sebagai tameng bahwa dia di backup urusan dunia. Kalau untuk urusan kehidupan kemanusiaan dia seperti orang biasa. Tapi dia diberikan Allah kemuliaan justru dalam bentuk tanggung jawab. Yeah. Nah, yang paling menarik begini. Kalau kita diberi tanggung jawab oleh seorang owner perusahaan, pasti kita akan diberi fasilitas. Yeah. Pasti kita akan di backup hidup kita. Tapi Nabi Muhammad juga semua aja ada ujiannya. Dia lahir sudah dalam keadaan yatim, itu masalah yang sulit ya. Iya, betul. Karena kita nggak merasa bahwa kita tidak pernah jadi anak yatim sejak lahir tuh kita anggap sederhana aja. Tapi Rasul yang menjalaninya itu kan sulit. Kekurangan ini ya, sosok ayah gitu ya Ustaz. Oh iya, apalagi Rasul itu lahirkan di kultur patriarkat ya, kebapak-bapaan. Orang Arab itu kan digolongkan kepada ayahnya, kira-kira kan gitu. Bagi orang Arab simbol utama hidupnya adalah ayahnya, tapi dia justru kehilangan ayahnya. Secara psikologi itu seharusnya mengganggu seorang anak kecil bernama Muhammad. Ya, betul. Tapi pertanyaannya itu kalau mau dinarasikan secara filosofis, kira-kira begini, kok Allah kasih yang rumit padahal tanggung jawabnya cukup besar, kira-kira gitu. Ini saya belum apa udah menangis. Iya benar. Kira-kira jadi gitu. nggak punya ayah itu sakit. Iya, umur 6 tahun dia sudah tidak punya ibu,
Dan 6 tahun juga semana hebatlah seorang anak 6 tahun untuk bisa memframing dirinya sebagai orang yang kuat. Nanti kalau kita lihat alasannya kenapa Allah membuat sejak lahir dia sudah tidak punya ayah, 6 tahun sudah tidak punya ibu, ya karena memang dia hanya bergantung kepada Allah, tidak boleh kepada orang lain. Tidak boleh kepada ayah dan ibunya. Jadi energi tauhidnya sangat dominan. Ekspresinya sederhana. Kalau kau mau hidup menjadi orang yang mewah urusan perjalanan hidupmu, bergantungmu tidak boleh kepada manusia, bergantungmu hanya kepada Allah. Kira-kira itu filosofi yang paling merekat. Makanya kalau Rasul itu cengeng ya atau baperan tuh kira-kira gitu. Mungkin Nabi Muhammad bisa buat surat pengunduran diri jadi nabi. Dia bilang capek kali kayak gini, betul aja pun kira-kira gitu. Untung Rasul nggak Genzi ya, kalau nggak upload tentang mental health setiap hari. Makanya, jadi saya kira keteladanan yang paling ekspresif dari Rasul itu adalah komitmen yang kuat untuk menjalani hidup. Jangan begini. Kita ini tidak penting melihat hidup orang lain karena orang lain itu memang bukan kita gitu. Selera kepada kehidupan orang lain boleh-boleh aja sebagai cita-cita, tapi tidak boleh sebagai intervensi. Misalnya begini, ya Allah kenapa saya nggak kayak dia? Itu salah. Tapi ya Allah saya pengen kayak dia, itu boleh. Itu dua hal yang variabelnya sangat berbeda itu. Nah Rasulullah dalam konteks kehidupan sosial, dia mulai lahir dalam keadaan yang secara psikologi itu rumit betul itu ya. Sangat rumit. Nah, begitu kakeknya meninggal juga dia tidak bisa beradaptasi dengan sempurna. Akhirnya yang membackup hanya tinggal pamannya Abu Talib sampai menjelang kenabiannya, misalnya dia menikah kepada Khadijah. Ya saya kira tidak banyak orang yang menolong dia gitu. Nah, itu yang saya katakan, kalau seandainya Nabi Muhammad bisa direct minta kepada Allah untuk kira-kira ditambah amunisi lah untuk bisa menjalankan semua kehidupan dakwahnya, harusnya Nabi Muhammad bisa melakukan itu. Tapi Rasul memilih tidak melakukan itu karena prinsipnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ayat ini menjadi teori makro. Kata Allah, tidak akan mungkin seseorang dikasih beban kalau dia tidak pandai memikul. Itu teori makro. Berarti framingnya adalah kalau kau merasakan sulit, berarti dia nggak sulit. Yang membuat dia sulit adalah engkau rumit mengelolanya. Jangan rumit mengelola. Kira-kira gini, saya pengen makan yang harganya 200.000. Uang saya cuma 50.000. Lalu kalau saya memaksa diri untuk mendapatkan makanan 200.000, berarti saya merasa menyesal. Kenapa saya tidak diberikan kecukupan punya 200.000. Nah, kerja kita adalah kalau uangmu cuma 50.000, maka seleralah makanan yang 40.000. Jangan memaksakan diri yang 200.000. Jadi itu kerja la yukallifullah itu. Untuk membangun suasana bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya adalah apa yang ada pada dirimu, gembiralah melewatinya, sempurnakan itu sebagai nikmat. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan Rasul sebenarnya. Iya ya, jadi itu yang ada di diri Rasul dengan ketidaksempurnaan. Jadi dibilang Rasulullah itu manusia sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Dengan seluruh ujiannya, kemudian tidak ada yang membantu, manusia-manusia yang membantu. Iya, kesempurnaan Rasulullah itu adalah dia itu mampu memframing rasa sabar dari kualitas yang negatif menjadi positif. Kalau sabar dibangun pada value yang negatif, kita bilang begini, Anda punya masalah, ya sabarlah. Berarti kan negatif. Berarti masalah itu kawannya adalah sabar. Nah sabar itu digeser aja pada hal yang positif. Bagaimana itu? Anda punya masalah, iya. Karena saya punya masalah, maka saya melewatinya dengan sabar agar masalah tidak terasa seperti masalah, gitu kira-kira. Jadi saya melihatnya Rasul tuh begitu. Ya dia itu kalau kisah yang masyhur ya, walaupun riwayatnya banyak dikritik orang ya tentang Rasul menyulangi orang buta. Dia bilang jangan percaya Muhammad itu dusta, kira-kira gitu kan. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad itu baperan, apa nggak di tokonya aja kan? Udah kusulangi, kau bilang pula aku lagi sesat, kira-kira gitu. Iya betul, ini kasusnya ini banyak terjadi Ustadz di masyarakat. Jadi kemarin kebetulan Ustadz saya lagi kumpul kan dengan beberapa ibu-ibu pada curhat gitu kan Ustadz, gimana mereka membantu orang, kemudian kok kayaknya saya nggak dapat feedback gitu kan Ustadz. Padahal Rasulullah juga sudah apalagi ini cerita yang masyhur bahwa Rasulullah tuh menyuapkan orang yang buta dan dijelek-jelekkan langsung lagi di depan beliau ya. Sebenarnya kalau secara attitude ya, karena Rasul itu kan disebut makarimal akhlak ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak ini menjadi keyword ya, kata kunci. Kalau kita naik
kalau kita naik kapal di laut yang bergelombang, jangan berharap gelombangnya nggak ada, gelombangnya pasti ada. Iya betul. Tapi gelombang itu nggak boleh membuat kita surut sampai pada tujuan. Nah sekarang kerja kita adalah fokus menghadapi gelombang itu dan merubah mindset gelombang menjadi sesuatu yang menyulitkan, menjadi gelombang menjadi satu dinamika yang cukup menggembirakan. Jadi enak dia goyang-goyang gitu. Jadi harus pandai merubah mindsetnya gitu. Makanya kerja orang baik itu apa? Kerja orang baik itu adalah menjadikan kebaikannya sebagai tanggung jawab. Jadi misalnya begini ya, mudah-mudahan waktunya pas. Ada seorang gini, dulu ada seorang anak muda, dia kuliah ke Medan, ke kota, terus dia tinggal di rumah saya misalnya gitu. Akhirnya saya kasih makan, saya bantu uang sekolahnya, saya kasih tempat tidur. Begitu dia udah selesai, dia sukses, dia nggak ingat sama saya. Saya telepon pun di rejectnya. Ketemu saya yang menghindar. Saya bilang, sakit hati ya saya. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia nginap di rumah saya, dia nggak mau kenal saya. Itu kan baperan tuh. Iya betul. Saya cuma mau mengatakan begini, wahai engkau orang baik, begini aja supaya kau jangan tumpur. Anggap saja, yakini saja, akadkan saja bahwa selama dia tinggal di rumahmu, itu memang cara Allah memberikan rezeki yang dia punya di dirimu. Jadi kau sedang menyalurkan rezeki yang dia punya. Jadi nggak usah baperan kali. Kalau dia nggak sapa engkau ya biasa-biasa aja. Iya. Karena kita sedang melakukan tanggung jawab. Jadi kalaupun dia bilang ketemu ke Petuk lah misalnya, bang, saya mau ke rumah abang kemarin nggak sempat, saya mohon maaf, nggak apa-apa. Kalau kau ke rumahku pun kan kau banyak makan, nanti habis pula nasi gue. Jadi nggak usah. Besoknya nggak datang lagi. Jangan merasa bahwa saya sudah buat A tapi nggak dibalas, nggak dipuji, biasa-biasa aja. Bukan itu bukan urusan kita ya, karena memang udah tanggung jawab kita. Allah memutuskan kita aja yang jadi jalannya untuk mereka gitu. Betul. Jadi sebenarnya komitmen ketauhidan yang paling prinsip adalah Nabi Muhammad lebih fokus pada urusan yang ditanggung jawabi kepada dirinya. Tentang cara orang menanggapinya, dia meyakini aman-aman aja lah itu, kira-kira gitu. Oh gitu ya. Ini saya seru ya. Jadi Rasulullah itu fokus dengan apa yang bisa saya lakukan. Soal respon orang ya terserah aja. Yang penting saya ngelakuinnya itu gitu ya Ustadz. Dan ini sebenarnya Ustadz di kalangan anak muda itu lagi rame begitu Ustadz. Jadi kayak ada tuh namanya kalau ilmu Yunani apa Romawi ya, Stoik. Jadi kayak itu tergantung diri kita sendiri, respon juga tergantung diri kita sendiri. Orang lain, urusan orang lain tuh nggak perlu kita urusi. Urusan orang lain yang nggak perlu kita urusin kan bukan berarti orang yang buta itu tidak disuapi oleh Rasul gitu ya Ustaz. Itu kan maksudnya mungkin kayak tanggapan orang yang buta itu kemudian terhadap kebaikan Rasul ya itu bukan urusan Rasul gitu ya Ustaz. Betul. Jadi memang ke depan kita ini kan menghadapi generasi yang tidak begitu suka dengan proses. Tuh generasi milenial kan tuh kelemahannya itu ya. Tapi itu pula lah yang menjadi masalah. Ya, karena kalau nggak mau berproses gimana mau dapat hasil kira-kira gitu. Jadi saya pernah ditanya begini, kayak mana kita menikmati proses? Karena kan semua orang cenderung menikmati hasil ya, bukan betul. proses. Saya katakan begini, anggap saja, yakini saja, proses itu bagian dari hasil. Nah kira-kira gini, kenapa saya ngajar gaji saya sedikit? Jangan sedikitnya yang dilihat. Anda diberi kepercayaan untuk mengajar, itunya yang dianggap sebagai rezeki gitu maksud saya. Jadi geser-geser aja gitu. Nanti berkahnya rezeki itu gampang. Kalau menurut saya begini, berkahnya rezeki. Ya, kalau saya lagi nggak punya duit banyak, maka yang sedikit dibuat Allah cukup gitu. Allah hilangkan selera yang nggak berfaedah itu. Oh iya benar. Nah jadi saatnya hidup kita aman aja. Dibilang orang kereta ente udah kayak apa nih barang busuk tapi masih dipakai. Terus kita justru saya punya kereta. Ya, menjadi power. Alhamdulillah bro. Walaupun dia diengkol 10 kali baru hidup, tapi nyaman bro. Aku pun nggak ngerti kereta saya. Mindset kita ini memang menjadi mindset yang secara kultural ya. Kalau bicaranya kan akulturasi ya. Gini ya, Allah hebatkan kita pada kehidupan yang menurut orang hidup kita ini tidak menarik gitu. Tapi kita dibuat Allah kekuatan untuk menjadikan hidup kita sangat menarik gitu. Nah itulah jalan untuk bertahan. Dan Rasul kan begitu. Ini tadi di waktu Maulidan kan saya bilang, apa fasilitas yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad secara duniawi? Ada rumah dinas nggak Rasul? Ada mobil dinas nggak? Ada unta dinas nggak? Nggak ada toh? Gaji bulanan Nabi Muhammad dari Allah berapa? Nggak ada kan? Tapi kenapa dia mau jadi Nabi? Bisa nggak itu refleksi yang kita bangun ya?
Sehingga akhirnya kalau janji Allah hanya masuk surga, saya kira semua orang mukmin juga akan masuk surga. Iya, betul, betul. Dan masuk surga itu kan bicara futurolog, hal yang belum hari ini terjadi, nanti setelah melewati hisab baru terjadi. Iya. Loh, kok begitu komitmennya? Itu sama kayak kita kerja di satu perusahaan, terus perusahaan bilang, ente akan saya gaji kalau nanti saya sudah banyak untung. Kalau nggak banyak untung saya nggak akan gaji dulu. Kan kita nggak mau. Iya. Kira-kira gitulah. Tapi karena Allah sudah memberi kekuatan hati Nabi Muhammad untuk bisa kuantum gitu. Urusan dunia lewatkan, kita masuk direct kepada komitmen perintah. Karena Allah sudah perintahkan Nabi Muhammad jadi Rasul, Khatamul Anbiya, ya, maka dia memilih lebih fokus pada urusan itu dibanding pada fasilitas-fasilitas keduniaannya. Jadi saya kira itu ya, Rasul yang ditolak di beberapa daerah ya, di Taif dia ditolak, di Makkah dia ditolak. Kira-kira kalau Rasul baperan, itu yang saya ulang-ulang ini kan bisa ngomong sama pasti udahlah di mana-mana ditolak. Iya. Ya, kalau anak muda zaman sekarang ngelamar kerja tuh di mana-mana ditolak, udahlah gitu ya. Kalau Rasul enggak. Kalau Rasul enggak. Dan komitmen inilah yang penting bagi anak muda. Menurut saya gini, coba lagi. Komitmennya jangan berapa kali sudah nyoba. Setiap habis nyoba lupakan, setiap habis nyoba lupakan. Anggap saja hari ini kau sudah nyoba ke 16 kali, tapi anggap saja itu pertama kali gitu. Supaya energinya itu menjadi kuat. Begini ya, ini saya cuma mau aja. Ini kalau mau bisa merasakannya, alhamdulillah. Allah tidak akan pernah zalim kepada orang-orang yang baik sangka. Itu tagline-nya. Allah tidak akan pernah zalim kepada orang yang baik sangka. Hanya kemampuan engkau melihat perjalanan hidupmu tidak usah harus seperti hidup orang lain. Saat itu kau akan memilih lebih bahagia. Tapi kalau kita masih kepengen seperti orang lain, kita nggak akan pernah ada bahagia-bahagianya. Iya. Sebenarnya begitu. Kurang terus gitu ya Ustaz. Iya. Jadi itu kan yang paling enak begini ya. Apa keenaan, kenikmatan orang yang nggak punya mobil? Kalau konteksnya begitu ya. Saya bilang orang yang nggak punya mobil, dia nggak pernah bayar pajak mobil, udah tenang aja. Nggak pernah ganti servis mobil juga besar Ustaz. Iya. Bensinnya juga sekali isi 200. Dan harus begitu cara kita memframingnya. Iya betul. Kalau enggak kita akan tetap jadi orang yang meper atau meper. Nggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja gitu. Ya, nggak bisa lurus jalannya, mereng. Ada aja ngeliriknya kemana-mana gitu ya Ustaz. Makanya. Iya benar. Nggak punya mobil, oh alhamdulillah. Nggak koyak, saya setiap minggu gope gitu ya. Cuman setelah itu berusaha punya mobil silahkan. Tapi energinya jangan negatif, jangan merasa bahwa orang punya, saya masa nggak punya. Ya, gitu. Jangan itu. Saya butuh, makanya saya harus punya. Jadi saya kira digeser aja mindsetnya, lebih idealis lah. Iya betul. Jadi boleh, kita ini harus bermanfaat sama orang lain. Tapi kehidupan orang lain jangan merusak kenikmatan dan kemandirian hidup kita. Itu dia. Begitu. Dan saya perhatiin tuh Rasul berarti seumur hidup beliau dari usia, tapi kan usia 40 ya, Rasul mulai diangkat menjadi Rasul. 40 sampai 63 Rasul tuh hidupnya tuh selalu penuh dengan misi ya. Bagaimana beliau bisa berdakwah ke sini, mengirimkan surat ke raja ini, ke sana kemari gitu kan. Dan fokusnya itu adalah ya saya sudah berdakwah, kemudian ketika hasilnya bagaimana tidak jadi urusan saya lagi. Iya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal itu kan adalah kemauan untuk berusaha. Ini kalau bicara energi rezeki begini ya. Nanti ada hubungannya itu. Ada seseorang punya hutang. Dia minjam ke si A nggak kasih. Pergi ke si B nggak kasih. Si C juga nggak kasih. Akhirnya dia pergi ke si D. Alhamdulillah si D kasih pinjam. Lalu kalau kita mau bangun nalar kausalitas namanya. Nalar sebab akibat. Iya. Pasti akan muncul dalam pikiran kita. Capek kali aku ke si A, ke si B, ke si C. Bagus langsung ke si D. Langsung ke si D kan lebih enak gitu. Iya. Itu kan logika kita. Itu kausalitas yang punya kita. Tapi boleh saja Allah justru memudahkan urusan kita. Kalau Anda datang langsung ke si D itu boleh saja jadi A gitu. Iya, betul. Karena Allah akan sangat menghargai upaya yang kita lakukan. Berapa banyak orang yang sudah stuck, tidak lagi mengusahakan sesuatu yang dia mau. Justru kemudahan itu merajalela. Kemudahan itu seperti hujan deras. Tapi memang jangan dihakimi. Ya, jangan dihakimi bahwa ini harus begini, ini harus begini. Saya sering bilangnya begini. Kerja manusia hanya meminta.
mengabulkan itu kerjaan Allah, maka jangan kerjakan yang bukan kerja kita gitu. Iya, Saya kira iya, gitu. betul. Itu dia. Tadi saya juga langsung nangkep itu Ustadz. Oh. Minta utang sama si A, si B, si C. Nah banyak Ustadz, saya banyak kali ya Ustadz menemukan orang-orang yang itu selalu merasa ketika dia ada di posisi itu, kenapa ya aku nggak dari dulu aja di sini? Ya. Misalnya dia udah kerja di sebuah perusahaan besar, terus dulu dia pernah dizolimi di perusahaan-perusahaan lainnya, kemudian kayak, aduh, dari kemarin lah aku kenapa nggak aku ngelamar di sini, enak-enaknya aja hidup aku. Padahal dia bisa sampai ada di perusahaan itu karena dia sudah melewati perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu. Itu yang Allah kasih gitu ya Ustaz. Nggak serta-merta enak aja dia di situ gitu ya Ustaz ya. Jadi sampai begini ya. Kan ini ya, pasal 1. Allah dan takdirnya tidak pernah salah. Pasal 2, kalau kau menganggap takdir Allah salah, kembali ke saja pasal 1. Saya cuma mau bilang nggak ada yang salah. Hanya kemampuan kita meredoi semua apa yang Allah hadirkan. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabb. Allah ridho engkau jadi makhluknya dan kau harus ridho Allah itu Tuhanmu. Agar harapanmu tidak terpusat kepada manusia, tapi harapanmu hanya kepada Allah. Saya sampai kasar-kasarnya begini ya, mohon maaf ini. Kadang-kadang ini juga salah dalam pemikiran orang-orang yang sedang akreditasi kalau di kampus. Kuliah S1 hukum, kuliah S2 hukum, lalu setelah itu jadi toke roti. Iya, sering terjadi nih. Kata orang tuanya begini, capek kali lah aku nyekolahkan kau, hampir 100 juta habis duitku nyekolahkan kau, ujung-ujungnya jadi toke roti. Kalau bagusnya kau langsung aja jualan roti. Nggak. Kalau seandainya kau kuliahkan anakmu hukum S1 S2, mungkin uangnya itu akan terlibat pada hal-hal yang jahat. Iya. Jadi kadang-kadang kita harus merelakan dengan baik sangka sesuatu yang kelihatan sia-sia, tapi justru itu yang membangun hasil akhir yang baik. Tadi ya Ustaz ya, kan kita ridho jadi hamba Allah. Kita harus ridho Allah mengurus semua urusan kita ya Ustaz. Secara makro, secara mikro tidak. Secara mikro kita diberi kekuatan untuk melakukan relaksasi. Misalnya nih ya, ini boleh digerak-gerakkan nggak nih? Boleh Ustaz. Ya, saya gerak-gerakkan ya. Misalnya ada air nih. Begitu saya dekatkan ke mulut saya tanya sama orang, menurut Anda saya minum nggak? Kalau bicara determinan kan harusnya minum ya, karena sudah sangat dekat dengan mulut saya. Terus dia bilang, pasti Anda minum. Oh, saya letakkan, saya nggak minum. Berarti minum atau tidak minum itu urusan saya. Oh ya. Oh ya, itu kan kekuasaan saya. Allah kasih saya kekuasaan untuk melakukan minum atau tidak minum. Tapi setelah saya minum air ini, apakah air ini membuat saya sehat, kuat, baik? Itu nggak urusan saya lagi. Saya nggak punya kekuatan di situ. Saya berserah kepada Allah. Ya Allah, kelihatannya minum ini tidak prestisius, minuman yang sangat murah. Tapi berikanlah kekuatan agar minuman ini membuat semangat kehidupan saya. Jadi begitulah komitmen hidup kita ini. Usahanya wajib di kita. Anda kalau mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya harus bekerja. Tapi jangan diintervensi pekerjaan itu membuat Anda kaya. Ya. Karena kadang-kadang yang membuat Anda kaya justru relasi yang Anda punya setelah Anda bekerja. Gitu. Betul Ustaz. Gitu. Betul. Kita nggak tahu ya bagian mana dari pekerjaan itu yang membuat kita kaya. Kita pikir cuman transaksinya aja gitu ya Ustaz. Waktu ikut sama Bapak, saya tumpur aja Pak. Untunglah saya sudah ketemu sama Bapak yang baru, makanya saya nggak tumpur. Enggak. Kalau Anda nggak ikut sama Bapak yang membuat Anda tumpur itu, Anda nggak akan pernah ketemu sama Bapak yang membuat Anda kaya. Benar. Dan harus percaya dengan waktu, jangan nggak percaya dengan waktu. Nih, jadi gini Ustadz, kita lihat kan Rasulullah itu menerima semua keadaan beliau gitu kan Ustadz. Bagaimana ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim gitu kan Ustadz. Saya Ustadz punya teman, semoga teman saya nanti nonton ini ya Ustadz. Mereka itu menyesal masuk ke pesantren saya. Karena menurut mereka mereka tuh punya kapabilitas di pelajaran umum, pelajaran kimia, fisika dan lain sebagainya. Kemudian bisa lolos ke universitas-universitas masyhur gitu ya Ustadz, ITB, IPB dan sebagainya. Lalu sampai hari ini mereka tidak lolos. Ya kan, mereka tidak lolos, kemudian menyalahkan kenapa saya masuk ke pesantren itu kemarin, dan sampai hari ini mereka menghujat pesantren itu. Gini, saya mau dong Ustadz. Ustadz, gimana caranya memutarbalikkan pikiran kita ini?
menggeser pikiran kita ini bahwa kenyataannya saya paham sebenarnya Ustadz, kamu tidak akan bisa nanti mengucapkan alhamdulillah sebelum menerima itu dulu kalau kamu masuk pesantren itu. Iya, akhirnya kan begini, setelah dia nggak diterima di fakultas-fakultas hebat, akhirnya dia marah gitu ya. Iya benar. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang sifat dasarnya diciptakan dengan keluh kesah toh. Iya. Akhirnya marah, udahlah kalau kayak gini kawin aja lah aku. Akhirnya dia nikah. Alhamdulillah dia nikah dengan orang yang Allah mudahkan rezeki dunianya. Lalu akhirnya dia berkomitmen dalam perkawinan itu. Alhamdulillah anaknya sudah dewasa. Setelah anaknya dewasa Allah berikan rezeki mengkuliahkan anaknya di tempat yang dia dulu mencita-citakannya. Jadi takdir Allah nggak pernah salah. Tapi jangan hakimi bahwa kalau kau pengen kuliah di kampus yang bonafit, lalu Allah harus berikan itu kepada engkau. Boleh jadi Allah berikan kepada anak cucumu. Dan harus pandai melihat itu. Jadi marah boleh, marah kali jangan. Jadi marahnya sebentar aja gitu ya. Betul. Jadi saya kira yang pertama itu, yang kedua adalah tidak boleh terlalu berlebihan menilai sesuatu dengan jelek. Karena kadang-kadang kita ini sering terjebak dengan suasana yang terbalik. Ya kan nggak, kata Allah kan nggak boleh membenci orang dengan berlebih-lebihan. Jangan-jangan itu baik untukmu, kira-kira kan begitu ya. Jadi saya kira itu evaluasinya agar begini, linearitas itu hanya ada pada akal manusia. Iya. Gini ya, 5 tambah 3 itu hasilnya 8. Tapi tolong kita pahami, angka 8 itu tidak bisa diintervensi hanya datang dari 5 tambah 3. 10 kurang 2 juga 8. Iya betul. Jadi kita harus paham itu. Tapi karena akal matematik kita bekerja, kita hanya merasa angka 8 itu hanya boleh didapat dari 5 tambah 3. Kalau 10 kurang 2 kita anggap itu nggak boleh jadi 8. 10 kurang 2 itu kan kurang-kurang. Iya. Rezeki kita 10 dikurangi Allah 2. Seolah-olah kita tumpur. Enggak, padahal memang rezeki kita 8. Iya, itu dia. Iya. Jadi kalau memang rezeki kita nggak ada masuk di kampus bonafit dan kita menganggap itu ketumpuran, ya memang karena Allah buat itu. Karena kalau misalnya pun kita pikir kita ditakdirkan dalam kampus itu belum tentu juga. Kalau rezekinya memang tidak di kampus itu bisa jadi kita di DO, boleh. atau sakit atau gimana gitu. Atau sesuatu yang lebih menyulitkan dari sesuatu yang kita pernah bayangkan. Iya. Nah, itu yang komitmennya secara tauhid sih begitu ya. Dan ingat ya, jangan sepele dengan urusan tauhid. Orang bisa berjalan dengan hebat di muka bumi ini meskipun perjalanan hidupnya tertatih-tatih karena dia tahu ada yang menolong, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan disebut tidak boleh bersedih ya kan. Tidak boleh khawatir karena Allah ada. Tapi itu komitmen makro ya. Itu paling banyak menghibur Rasul ya Ustaz. Iya, saya cuma mau bilang begini. Jangan itu menjadi alasan kita malas, enggak boleh. Anda bekerja aja. Jadi hari ini kalau Anda tukang pemancing, nikmatilah memancing itu. Dan tolong kalau Anda memancing, hasilnya harus ikan. Nggak bisa Anda minta hasilnya ayam, karena ayam nggak pernah berenang. Itu dia. Jadi kalau lagi mancing, jangan pikiri ayam. Yang Anda pikirkan adalah ikan. Besok setelah Anda capek memancing, ayo silakan beternak ayam. Nah kalau sudah beternak ayam, jangan mikiri ikan. Karena nggak akan ada di kandang ayam ikan, kecuali Anda pelihara. Kira-kira gitulah. Fokus aja di tempat yang hari ini kita sedang kerjakan. Bila engkau selesai, masuk ke urusan lain. Faiza faroghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila engkau selesai dari satu urusan, maka fokuslah pada urusan berikutnya. Tapi ingat, hajatnya harus karena Allah, nggak boleh karena yang lain. Wa ila rabbika farghab. Kira-kira begitu. Gitu ya. Ya, Masya Allah. Ini dari cerita Rasul, kepribadian Rasul menghadapi beberapa tahun, 63 tahun beliau yang tidak mudah. Beliau juga manusia yang kalau dicubit sakit beliau juga manusia yang dicubit sakit, sama seperti kita semua nih Sobat Al-Azhar. Kita juga manusia yang kalau dicubit sakit sama persis dengan Rasulullah. Cuman tugas kita berbeda, misi kita berbeda. Jadi jangan mengeluhkan kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah. Karena coba mau nggak digantiin sama Rasul? Mau nggak? Berapa tahun harus berperang ke sana kemari, berdakwah ke sana kemari sampai membangun peradaban sebesar ini, gitu ya. Dan ini nggak mudah. Hidup kita semuanya nggak mudah. Betul. Tapi dijalani aja, gitu ya. Ustadz, terima kasih Ustadz sudah datang ke podcast kita pada hari ini. Sangat meriah ya. Saya tadi hampir mau nangis karena banyak yang relate gitu Ustadz, apalagi soal Rasul menghadapinya. Oke, Sobat Al-Azhar, saksikan episode-episode selanjutnya. Dan hari ini terima kasih juga kepada Ustadz Syukri. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.